Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel 10 Kehidupan. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang sesuatu yang sering kita rasakan, tapi jarang dibahas, yaitu perihal tentang rasa kesepian. Tahu nggak sih, kadang kesepian itu bisa datang tanpa kita sadari. Tapi gak usah khawatir, karena sebenarnya kita nggak pernah benar-benar sendiri kok. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai bilang di Al-Quran, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Diambil dari Quran surat Qaf ayat ke-16. Jadi, kita manfaatkan momen-momen kesepian ini buat lebih dekat sama Allah dan kenal diri kita lebih dalam. Ada sebuah kisah inspiratif. Kita ambil dari kisah Bilal. Siapa sih yang gak kenal dengan Bilal bin Rabah, muazin pertama dalam Islam? Dulu, Bilal bin Rabah itu dijauhi orang-orang karena dengan kulitnya yang hitam legam, serta status sosial dia sebagai budak. Tapi dengan imannya yang kuat, dia jadi orang penting banget. Jadi muazin Rasulullah SAW. Gimana gak keren sih? Sehingga di channel 10 Kehidupan ini akan mengambil 3 mengatasi rasa kesepian ini dari kisah inspiratif Bilal bin Rabah. Nanti tonton saja videonya di channel ini juga bisa. Yang pertama itu, deketin diri ke Allah. Yang kedua, isi waktu luang. Dan yang ketiga, jangan lupa hubungi teman atau keluarga. Kita bahas satu persatu. Oke, jadi gini. Mendekatkan diri kepada Allah itu sebenarnya gampang-gampang susah. Tapi yang penting kita niatin dulu dari hati kita. Nah, ada beberapa contoh serta cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sholat. Ini yang paling dasar. Sholat itu kayak ngobrol langsung sama Allah. Jadi jangan cuma pas butuh aja, tapi jadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita. Yang kedua, berzikir. Zikir kita bisa lakukan kapan saja dan di mana saja. Misalnya, ketika kita sedang menunggu bus, bisa baca tasbih atau tahmid. Itu tuh udah jadi cara kita buat ingat dan dekat sama Allah. Yang ketiga, berdoa. Doa itu adalah momen kita untuk meminta atau ngomong apa aja ke Allah. Sedih, senang, susah, semua kita bisa omongin ketika kita lagi berdoa. Yang keempat, membaca Al-Quran. Bukan cuma baca doang, tapi fahami juga isinya. Itu bisa jadi panduan hidup kita sehari-hari. Yang kelima, amal soleh. Banyak cara untuk beramal. Bisa dengan membantu orang lain, atau mengikuti kegiatan sosial. Pokoknya, lakukanlah hal baik yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Yang keenam, bersyukur. Ini tuh kayak simpel, tapi ini penting banget. Kadang kita lupa bersyukur. Padahal, dengan bersyukur, kita bisa jadi lebih baik dan lebih tenang. Serta Allah juga suka sama hamba yang bersyukur. Yang ketujuh, jauhi larangan-larangan Allah. Ini juga bagian dari usaha kita mendekatkan diri kepada Allah. Hindari hal-hal yang Allah larang. Dan itu tuh bakal ngebantu kita agar kita tuh semakin dekat sama Allah. Jika kalian tidak tahu larangan-larangannya ada di mana, ya tentunya ada di dalam Al-Quran. Jadi intinya, mendekatkan diri kepada Allah itu tentang gimana kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan selalu ingat sama Allah di setiap langkah kita. Sekarang kita mulai masuk ke ngisi waktu luang. Jadi gini, waktu luang itu bisa jadi kesempatan emas buat kita lakuin hal-hal yang mungkin selama ini pengen kita coba, tapi belum pernah kesampaian. Mimin punya beberapa ide yang mungkin bisa dilakuin ya. Yang pertama, coba baca buku deh. Buku itu jendela dunia. Ambil buku yang udah halaman kering di rak, atau download e-book yang lagi hits. Bacaan yang bagus bisa buka pikiran baru loh. Yang kedua, olahraga. Udah lama gak gerak ya? Sekarang, mulai lagi. Bisa jadi jalan santai, lari kecil, atau yoga di rumah. Sehat itu penting.
Yang ketiga, belajar hal baru. Mau itu memasak, fotografi, atau bahkan belajar bahasa baru. Internet itu gudang ilmu. Jadi, manfaatin internet dengan bijak ya. Yang keempat, coba deh nonton film dokumenter. Kadang, film dokumenter itu bisa jadi insight yang gak terduga buat kita. Ditambah, bisa jadi bahan obrolan sama teman-teman agar bisa lebih seru. Yang kelima, berkreasi. Pernah gak sih kita itu membuat suatu kerajinan tangan? Kayaknya seru loh. Dan bisa jadi hiasan keren buat kamar atau hadiah unik buat orang yang kita sayang. Yang keenam, meditasi. Butuh ketenangan kan? Coba meditasi. Tenangin pikiran dan hati, biar jadi lebih fresh. Yang ketujuh, volunteer. Punya waktu dan energi lebih. Jadi volunteer di komunitas bisa jadi pilihan yang berarti. Yang kedelapannya, podcast. Sambil santai, dengerin podcast. Bisa jadi itu adalah cara asyik untuk ngisi waktu luang. Banyak banget topik yang bisa dipilih, dari yang serius sampai ke yang lucu. Intinya, isi waktu luang itu bukan cuma soal ngabisin waktu, tapi gimana caranya kita bisa dapat sesuatu yang berharga dari waktu itu. Jadi, selamat bereksperimen dan temukan kegiatan yang bikin kamu happy tentunya. Terus yang ketiga tadi, kabari orang-orang terdekat kita, baik itu teman maupun keluarga. Padahal, ngecek kabar mereka itu penting banget. Ada beberapa alasan positif. Yang pertama itu koneksi. Hubungan itu kayak jaringan internet. Kalau nggak di-refresh, lama-lama bisa lemot atau putus. Jadi, sesibuk apapun, luangkan waktu buat say hi atau sekedar tanya lagi apa. Yang kedua, dukungan. Kadang kita atau mereka lagi ada masalah dan cuma butuh seseorang buat dengerin. Jadi, jangan pernah ragu untuk jadi pendengar yang baik ya. Yang ketiga, coba update deh. Banyak loh hal-hal baru yang bisa kita update dari cerita mereka. Bisa jadi inspirasi atau pelajaran buat kita. Yang keempat, perhatian. Sekecil apapun, perhatian itu berharga. Banyak kabar itu cara simpel untuk menunjukin bahwa kita peduli. Dan yang kelima, mood booster. Percaya deh, kadang cuma dengan dengar suara mereka atau ketawa bareng di chat, mood kita itu bisa langsung up. Jadi, meskipun kita lagi ngejar deadline atau sibuk dengan dunia kita sendiri, jangan lupa untuk nambari mereka. Siapa tahu, mungkin mereka juga lagi nunggu kabar dari kita. Jadi, mulai dari sekarang, coba deh, hubungin satu persatu. Siapa tahu kita bisa ambil hikmahnya. Nah, itu dia topik pembahasan kita di kali ini, perihal tentang kesepian dan tips cara mengatasinya sesuai dengan ajaran Islam. Semoga video ini bermanfaat. Saya cukupkan video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.